Om Swastiastu, Punapi Gatra, sahabat KPPAD Bali Becengge. Kali ini kita akan mendengar dan melihat praktik baik dan juga program unggulan dari Kota Denpasar. Dan tentunya kita akan mendengar bincang santai bersama Komisioner KPPAD Bali, Bapak Ide Bagus Made Atnyana, beserta Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Denpasar. Dan mari kita melihatnya. Sebagai wilayah yang menjadi titik sentral di Provinsi Bali, Kota Denpasar juga menjadi lokasi yang strategis bagi penduduk dari berbagai daerah. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berangkat dari hal tersebut, Inovasi Nayaka Prana, pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak, hadir untuk mengatasi permasalahan ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar melalui UPTD PPA Kota Denpasar telah berupaya mengembangkan Inovasi Nayaka Prana sejak tahun 2018. Program Nayaka Prana memiliki 3 tujuan utama, yaitu mencegah dan menurunkan angka terjadinya kasus, meningkatkan kecepatan dan kemudahan akses pelaporan, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan Inovasi Nayaka Prana dilakukan melalui 6 layanan yang terdiri atas pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, laporan pengaduan kekerasan juga dapat diakses secara online dan telah terintegrasi dengan pengaduan masyarakat di aplikasi Pro Denpasar. Aplikasi ini telah berjejaring dengan beberapa OPD melalui link lapor-kdrt@denpasarkota.go.id serta call center Pusdalop 112 atau 223333. Selain itu, pelaporan kasus juga dapat diakses melalui link bit.ly/uptdppa Kota Denpasar dan melalui layanan Denpasar Virtual Assistant atau DEVI. Data jumlah kekerasan yang dilaporkan ke UPTD PPA tidak lagi data secara global, namun telah terpilah baik secara jenis kelamin, usia, dan jenis kasus kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, kasus tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan respon cepat dan tuntas. Selain pengaduan masyarakat, kasus dapat dirujuk oleh jejaring kerja perlindungan perempuan dan anak antara lain Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, aktivis PATBM di desa kelurahan, Vaskes, kepolisian, LSM, dan lembaga lainnya. Kedepannya, Inovasi Nayaka Prana akan terus diperkuat dengan melakukan integrasi melalui instansi dan lembaga terkait perlindungan perempuan dan anak untuk terus berupaya menyediakan kecepatan dan kemudahan akses dalam pelaporan dan penanganan kasus secara terintegrasi, komprehensif, dan tuntas untuk masyarakat Kota Denpasar. Namun setelah mendapatkan pelayanan dari UPTD PPA, saya merasa lebih lega dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih untuk pelayanan dari UPTD PPA Kota Denpasar. Selama ini kami dari Yayasan Jahat Bali sudah bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Denpasar ini dengan program Nayaka Prananya. Kami selaku aparatur negara sangat mendukung program Inovasi Nayaka Prana. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya. Mengingat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilindungi oleh undang-undang dan kehadiran negara, maka saya selaku Wali Kota Denpasar sangat mengapresiasi program Inovasi Nayaka Prana, pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui sistem pendaftaran secara online dengan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan, terutama di masa pandemi COVID-19. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Denpasar maju. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, sahabat KPPAD Bali. Selamat bertemu lagi. Saya Ide Bagus Made Atnyana, Komisioner KPPAD Bali. Pagi ini kita akan kupas tuntas bagaimana kiat-kiat agar daerah di kabupaten ini bisa mencapai peringkat yang utama di bidang perlindungan anak, khususnya
Kota Layak Anak. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Agung Letre, Kepala Dinas P3A P2KB Kota Denpasar. Kita akan berbincang dengan beliau untuk mengetahui apa kiat-kiat sukses yang dilakukan oleh Kota Denpasar. Selamat pagi, Bu Agung. Selamat pagi, Pak Haji. Salam kenal sahabat KPPAD Kota Bali. Iya. Kita ketahui bersama sahabat KPPAD Bali bahwa Kota Denpasar ini sudah beberapa tahun terakhir mencapai peringkat yang luar biasa dan prestisius di bidang penghargaan tentang Kota Layak Anak. Nah, mohon Ibu Agung sebagai Kepala Dinas P3A P2KB Kota Denpasar, mohon bisa berbagi dengan pemirsa KPPAD Bali dan khususnya para pemangku kebijakan di kabupaten lain agar bisa menduplikasi apa yang menjadi kiat-kiat sukses dari Kota Denpasar. Silakan Ibu. Terima kasih. Senang sekali ya hari ini kita bisa sharing tentang apa sih sebenarnya Kota Layak Anak ini. Mungkin kita tahu bahwa sepertiga dari jumlah penduduk itu adalah anak-anak. Nah, jadi Kota Denpasar seperti yang disampaikan tadi oleh Haji, ya, bahwa Kota Denpasar itu sudah meraih peringkat utama di kategori kota menuju layak anak. Jadi kita memang belum bisa dikatakan sebagai kota yang sudah layak anak, tapi sedang menuju kota layak anak. Nah, kita sudah dievaluasi dari tahun 2011 sampai tahun 2020 dan kita telah mencapai predikat kategori utama, yaitu ada 4 kota sebenarnya di Indonesia yang meraih predikat utama. Ini ada Kota Denpasar, Kota Surakarta, Kota Jogja, dan juga Kota Surabaya. Jadi kita juga berharap seperti harapan dari KPAD bahwa kita ingin juga menjadikan Bali itu provinsi layak anak. Jadi sebenarnya mungkin sahabat KPAD juga harus tahu sebenarnya apa sih itu KLA. KLA itu adalah satu kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Jadi ada integrasi antara komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan juga media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak, khususnya hak anak di Kota Denpasar. Jadi mungkin juga kita harus ketahui bahwa perlindungan anak itu ada 2. Ada perlindungan pada tumbuh kembang anak dan juga perlindungan khusus anak. Jadi sebenarnya kalau untuk pemenuhan hak anaknya di Kota Denpasar sesuai dengan 24 indikator itu sebenarnya sudah mencakup, sudah istilahnya sudah terpenuhi lah anak-anak di Kota Denpasar. Bagaimana misalnya di klaster hak sipil, apakah anak-anak itu sudah memiliki akte kelahiran, apakah anak-anak di Kota Denpasar sudah tercatat kelahirannya. Itu hak sipil itu merupakan indikator yang pertama yang harus terpenuhi. Jadi begitu anak itu lahir, mereka sudah tercatat oleh negara. Nah, misalnya satu lagi, misalnya apakah bagaimana dengan pendidikannya? Apakah sudah di Kota Denpasar, apakah anak-anak sudah wajib belajar 9 tahun? Nah, kalau kami tidak hanya wajib belajar 9 tahun, tapi sudah sampai 12 tahun. Nah, itu salah satu indikator-indikator yang harus dipenuhi di dalam evaluasi KLA. Dan yang terpenting sekarang adalah kenapa sih kita dapat predikat KLA tetapi masih ada kekerasan terhadap anak. Karena itu kan kasus, kita tidak bisa selama masih ada permasalahan, misalnya masih ada permasalahan ekonomi, kemiskinan, kasus itu kan predator seksual itu masih ada. Jadi kita tidak bisa menolkan kasus gitu, menolkan, karena itu adalah fenomena gunung es ya.
Nah, jadi intinya jika terjadi kasus, ada kehadiran negara di sana. Polisinya kerja, pemerintahnya kerja, pengadilan kerja, kejaksaan kerja. Jadi walaupun ada kasus kekerasan, tapi mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal. Jadi kami di Kota Denpasar untuk pencegahan kita laksanakan, pencegahan kita dari di sekolah, di desa, itu semua kita laksanakan untuk pencegahan. Nah, tapi yang terpenting jika ada kasus, kehadiran kita ada di sana. Mungkin juga. Oke. Terima kasih Bu Agung niki penjelasan yang begitu luar biasa. Jadi ini masalah anak memang menjadi problematika serius buat kita semua dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kasus bukan menjadi halangan untuk meraih prestasi yang tinggi, tetapi harus ada penanganan dan cepat ditangani oleh pemangku kepentingan yang terkait. Jadi, terima kasih Bu Agung dari Dinas yang mewakili Kota Denpasar, perbincangan yang sangat menarik pagi ini. Sebagai kenang-kenangan dari KPPAD Bali, kami ada piagam untuk Ibu organisasi. Dengan demikian, maka kita akan akhiri perjumpaan pagi ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Om.